ke-8, halaman 7. Hadis yang ke-8 itu diriwayatkan an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yajlisu ala kulli babin minal masjid yaumal jum'ati sab'una malakan yaktubuna an-nasa bi asma'ihim. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajlisu ala kulli babin minal masjid yaumal jum'ati sab'una malakan yaktubuna an-nasa bi asma'ihim. Setiap hari Jumat ada malaikat sebanyak 70 duduk di setiap pintu masjid. Malaikat-malaikat tadi menulis manusia-manusia yang datang, orang-orang yang datang di masjid sesuai dengan nama, di absen. Orang-orang yang datang ke masjid itu di absen oleh para malaikat, yaitu yang mengabsen itu 70 malaikat di setiap pintu. Hatta yakuna akhiru man yaktubu rajulun. Sehingga sampai pada seorang yang terakhir masuk masjid, yaitu hina jalasal imam alal mimbar. Terakhir yang ditulis atau yang diabsen masuk dalam buku catatan para malaikat adalah laki-laki, seorang laki-laki yang datangnya terakhir, yaitu ketika imam sudah berada di mimbar khutbah. Falam yu'dhi ahadan fi majlisihi. Lalu orang itu tidak menyakiti orang lain di dalam masjid, dalam majlisnya itu. Walam yaqul illa khairan. Dan orang itu tidak mengatakan kecuali mengatakan yang baik-baik, berzikir, baca Al-Qur'an sambil menunggu khutbahnya imam. Wadzalika adna ahli yaumil jum'ah hadzan. Kata Rasulullah, maka orang yang seperti ini itu adalah orang yang paling rendah bagiannya di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari istimewa. Kayak kemarin dikisahkan banyak kisah tentang hari Jumat, karena hari Jumat itulah adalah hari yang mulia. Sebagaimana bulan yang mulia, bulan Ramadan atau 4 bulan yang diciptakan oleh Allah. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Juga bulan Ramadan. Ada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hari Jumat. Ketika hari Jumat tiba, maka malaikat 70 diutus oleh Allah berada di setiap pintu masjid. Malaikat-malaikat tadi itu mencatat nama-nama yang datang sesuai dengan namanya, mengabsen. Sehingga orang yang paling terakhir di absen adalah orang yang ketika datangnya itu imam sudah duduk di mimbar. Lalu orang tersebut duduk tidak menyakiti siapapun di situ, di majelisnya, di tempat duduknya. Maka orang yang terakhir inilah orang yang paling rendah dalam mendapatkan bagian di yaumil Jumat. Hadis ini juga diriwayatkan dalam riwayat lain yang intinya bahwa kita ini ketika datang Jumatan maka berbondong-bondong melalui gelombang-gelombang. Kalau gelombang pertama yang pertama datang itu sebagaimana dia diumpamakan oleh Rasulullah, faka'an nama qarraba badanah, kayak berkorban dengan unta. Yang kedua berkorban dengan sapi. Yang ketiga berkorban dengan kambing. Dan seterusnya. Artinya ketika hari Jumat kita datang Jumatan itu fadilahnya besar. Fadilahnya besar sekali. Nah, oleh karena itu
Ini ada hadis yang panjang lebar yang tadi disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi sebelumnya juga dalam hadis disebutkan wa dzalikal ladzi yughfaru lahu ma 'amila minas sayyi'at bainal jum'atain. Ini tadi semuanya orang yang datang Jumatan, mulai yang gelombang pertama sampai yang terakhir tadi seorang laki-laki yang datangnya sudah ketika imam masuk naik mimbar, ini semuanya adalah golongan atau orang yang diampuni apa yang dilakukan dari amal-amalnya, dari amal kejelekan, dari dosa-dosa. Bainal jum'atain. Jadi kemarin dijelaskan al-jum'ah ilal jum'ah kafaratun. Maka ketika orang datang pada gelombang pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir tadi yang disebutkan datangnya ketika imam sudah naik mimbar, maka inilah orang-orang yang dimaksud oleh Allah, dimaksud oleh hadis ini bahwa orang tersebut itu diampuni kesalahan dan dosanya bainal Jumat, dalam waktu seminggu antara Jumat ke Jumat lagi, diampuni dosa-dosanya. Kesalahan-kesalahannya diampuni. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjalankan bahwa berfirman kepada para malaikat bahwa Allah, saya menjadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Lalu apa kata para malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau jadikan di muka bumi itu makhluk yang yasfikud dima, yang menumpahkan darah, terjadinya pembunuhan, kezaliman, namanya berbuat kerusakan, sedangkan kami ini malaikat nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, kata malaikat, itu selalu membaca tasbih, mensucikan engkau, bihamdika, dan memuji engkau. Lalu ketika seperti itu, falamallahu alaihim, Allah mencela para malaikat yang ngomong begitu enggak terima. Lalu Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ketika Allah menjelaskan inni a'lamu ma la ta'lamun, malaikat kemudian pada takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut, maka mereka itu kemudian tawaf, berputar memutari al-arsy 7 kali. Ketika memutari arsy 7 kali, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, para malaikat. Kemudian memerintahkan malaikat supaya membangun satu rumah di atas muka bumi, sehingga lau adnaba auladuhum adam fayatufuna haulal baiti sab'a marrat fayatajawaza anhum kama tajawaza anil malaikah. Maka setelah tawaf, setelah memutar-mutar arsy sebanyak 7 kali, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk turun ke bumi dan membangun satu rumah di atas bumi ini. Yang dimana ketika manusia, anak cucu Adam, bertawaf sebanyak 7 kali, haulal Ka'bah, yang dibangun itu tadi, yang dibangun oleh para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka sebagaimana Allah mengampuni dosanya para malaikat yang tadi tidak menerima bahwa Allah menciptakan di bumi ini khalifah dari Bani Adam. Lalu malaikat nazalu turun ke bumi atas perintah Allah tadi. Setelah turun ke bumi dan membangun yang namanya Ka'bah. Ini cerita-cerita awal Ka'bah, karena makanya kalau di surat itu kan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kalimat itu yarfa'u, meninggikan, karena memang asal muasalnya sudah ada. Perintah Allah untuk malaikat kepada malaikat untuk membangun Ka'bah. Ya ini pertama-tamanya.
Makanya malaikat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu bukan membangun tapi mendirikan, meninggikan. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Karena sebelumnya Ka'bah itu sudah ada. Makanya disebut Al-Baitil Atiq. Al-Baitil Atiq yang sudah sangat lama. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk membangun Ka'bah. Ini mula-mulanya. Lalu setelah turun, mereka itu kemudian membangun Baitullah yaitu Al-Ka'bah. Membangun Baitullah yaitu Al-Ka'bah. Ini cerita-cerita pertamanya. Dan setelah membangun Al-Ka'bah dibangun oleh para malaikat, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahallah waqtat tufan ila sama. Ketika ada banjir bandang, ketika Nabi Nuh alaihissalam itu kan menghancurkan semua yang ada di muka bumi. Daratan semuanya jadi lautan. Nah ini Ka'bah diselamatkan, diangkat oleh Allah ila sama'id dunya ar-rabi'. Diangkat oleh Allah ke langit yang keempat. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan menara. Di sampingnya bait, di sampingnya Ka'bah itu membangun menara dan disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Disebut Baitul Ma'mur. Panjang sekali disebutkan tulul manara khamsumi'ati amin. Yaitu 500 tahun kalau ditempuh saking besarnya. Nah, setelah itu faqidza kana yaumul jumu'ah, kalau hari Jumat ya sa'adu Jibril. Ini keistimewaan harus kita baca, kita tahu keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Jumat malaikat Jibril itu naik ke mimbar, kayak naik ke menara tadi. Menara yang telah dibuat yang disebut dengan Baitul Ma'mur, kemudian azan. Malaikat Jibril. Lalu gantian malaikat Israfil juga naik alal mimbar. Setelah naik mimbar wa yaktubu Israfil, malaikat Israfil itu berkhutbah. Lalu yang menjadi imam ya wa malaikah, Mikail, malaikat Mikail yang menjadi imamnya. Para malaikat pada sholat, imamnya Mikail. Tukang adzannya malaikat Jibril. Yang khutbah malaikat Israfil. Fa idza farahu minas shalah fa yaqulu Jibril. Ketika selesai sholat, ini hari Jumat ini. Setelah selesai sholat, malaikat Jibril kemudian berkata, ma hasolali minas sawabi li ajlil adzan wa habtuhu li jami'il muadzini. Apa yang saya lakukan dari Jumat kalian azan di menara itu Baitul Ma'mur, apa yang saya dapatkan dari hasil saya azan waktu itu, saya hadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang azan. Jadi muadzin itu dapat pahalanya, pahala yang dihadiahkan oleh malaikat Jibril. Makanya orang-orang yang sering azan, tukang azan istilahnya muadzin itu harus berbahagia karena setiap harinya dia mendapatkan pahala. Khususnya hari Jumat, pahala hadiah dari malaikat Jibril. Malaikat Israfil yang juga sebagai khotib, Israfil yang sebagai khotib juga berkata demikian, apa yang aku dapatkan dari pahala dari hasil khutbah, saya hadiahkan kepada khotib-khotib Jum'ah. Semua yang ada di muka bumi mendapatkan pahala khutbahnya malaikat Israfil. Terus malaikat Mikail yang menjadi imam juga berkata demikian, ma hasal li minas sawabi li ajlil imamati wa habtuhu liman ya'ummu yaumal jum'ati fi wajhil ardi. Apa yang aku dapatkan dari pahala-pahala hasil dari menjadi imam,
saya hadiahkan pahalanya kepada semua imam di hari Jumat. Setelah itu selesai, malaikat Jibril begitu, malaikat Israfil begitu, malaikat Mikail juga demikian. Maka jamaah malaikat-malaikat yang lain juga mengatakan demikian. Ma hasala lana minas thawabi minal jama'ati wa habnahu li jami'i man shalla sholatal jum'ah khalfal imam. Semua malaikat yang ikut berjamaah waktu itu juga berkata, apa yang kami hasilkan dari berjamaah, pahalanya saya hadiahkan kepada semua orang yang hadir sholat jamaah di sholat Jumat. Menjadi sholat Jumat yang menjadi makmum. Jadi makmum sholat Jumat juga mendapat pahala kiriman dari semua malaikat. Nah, ini dijelaskan dalam hadis ini bahwa ini seperti ini adalah terkhusus bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita ini. Sedangkan umat-umat dahulu nggak mendapatkan bagian seperti ini. Ini khusus bagi kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ada cerita dahulu yang diriwayatkan cerita ini dari Sayyidina dari Syekh Al-Imam Alimul Millah wad Din Az-Zandusti. Kata beliau, saya mendengar Al-Imam Aba Muhammad bin Abdullah bin Al-Fadl menceritakan satu cerita saat ada dars majelis ta'lim dengan bahasa Farisi, bahasa Persia. Beliau menceritakan dari Al-Imam Al-Auza'i. Imam Auza'i berkata, Marra Maisarah bin Khunes, yang khodamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Auza'i, suatu saat Maisarah bin Khunes itu lewat di satu pemakaman. Setelah lewat di satu pemakaman, sebagaimana ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan untuk membaca salam ketika lewat di pemakaman. Maka Maisarah juga mengatakan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salaf, wa nahnu lakum khalaf, farahimallahu iyana wa iyyakum, wa ghafara lana wa lakum, wa barakallahu lana wa lakum fil qudumi alaihi, idza sirna ila ma sirtum ilaihi. Ini ucapannya siapa? Maisarah bin Khunes ketika lewat di pemakaman. Assalamualaikum ya ahlal kuburi, antum lana salaf, wa nahnu lakum khalaf, wa farahimallahu iyana wa iyyakum, wa ghafara lana wa lakum, wa barakallahu lana wa lakum fil qudumi alaihi idza sirna ila ma sirtum. Artinya ya, Assalamualaikum wa ahlal kubur, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul. Maka mudah-mudahan Allah merahmati kita dan merahmati kalian. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan mengampuni kalian. Dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah, memberkahi kita dan juga kalian. Fil qudumi, ketika kita akan datang sebagaimana engkau sekarang berada. Ini artinya. Nah, setelah berkata begitu, mengucapkan salam tadi, faradda katanya. Faraddallahu ar-ruh ila jasadi rajulin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh kepada salah satu orang yang ada di pemakaman itu. Fa ajabahu bilisanin fasih, maka seorang laki-laki ini yang dikembalikan ruhnya oleh Allah menjawab salamnya Maisarah. Menjawab dengan lisan yang fasih, dengan bahasa yang enak didengar. Dia menjawab, tuba lakum ya ahlad dunya tahujjuna fi kulli syahrin arba'a marrat. Berbahagialah wahai orang-orang yang ada di dunia, kalian telah berhaji setiap bulan 4 kali.
Faqala Maisarah, lalu Maisarah bertanya, loh haji kemana? Kami nggak kemana-mana. Kemana kami berhaji setiap hari, setiap bulan itu 4 kali. Yarhamukallah ta'ala. Akhirnya laki-laki yang dikembalikan rohnya itu tadi berkata al-jum'ah. Yaitu ketika sholat Jum'ah. Jadi sholat Jum'ah, orang yang sholat Jum'ah sebulan 4 kali kan setiap Jumat, 1 bulan kan empat kali. Maka sama saja setiap Jumatan haji 1 kali. 4 kali berarti 4 hajian. Ini yang dikatakan oleh salah satu orang yang dikembalikan rohnya di alam kubur tadi. Qala amma ta'lamun annaha hajjatun mabruratun maqbulatun. Kata orang laki-laki tadi, apakah kamu tidak tahu bahwa haji yang kalian lakukan setiap Jumat itu adalah haji mabrur, haji yang diterima, haji yang diterima. Kata dia, lalu Sayyidina Maisarah bertanya lagi, akhbirna manudawimu alaihi yarhamukallah. Kalau begitu, apa yang kita harus terus melakukannya dalam yaumil Jum'ah? Karena yaumil Jum'ah itu pahalanya seperti haji. Maka ketika di hari Jumat itu sebaiknya kami membaca apa? Karena ini orangnya dia ada di kuburan, maka tahu apa yang yang dialami oleh dia. Kata orang ini kemudian al-istighfar ya ahlad dunya anfa'ul asya' fil akhirah. Yaitu membaca istighfar, banyak baca istighfar di hari Jumat. Membaca istighfar itu yang lebih bermanfaat bagi penduduk dunia yang belum mati. Jadi banyak istighfar. Ini salah satu hadis ini. Karena hadis-hadis seperti ini banyak diceritakan yang seperti tadi masalah Jumatan. Pahalanya besar sekali. Qala fama manaka an tarudda alaina assalam. Lalu kenapa kamu tidak menjawab salamku ketika saya lewat di pemakaman ini? Kenapa kamu nggak jawab? Menjawab salamku. Maka seorang laki-laki tadi itu menjawab assalamu hasanatun. Membaca salam itu suatu kebaikan. Lawal hasanatu qad rufi'at anna, dan kebaikan itu kami tidak dapat apa-apa. Sekalipun kami menjawabnya juga kami tidak mendapatkan kebaikan itu. Fala hasanata lana tazidu. Maka tidak menambahi kebaikan kami. Ini harus kita ingat-ingat. Hukum kita memberikan salam kepada orang itu kan sunnah hukumnya. Kemudian bagi yang mendengarkan itu wajib kalau memang sendirian. Tapi kalau berjamaah itu fardu kifayah menjawabnya. Ini kalau di dunia, orang yang menjawab akan mendapatkan pahala, orang yang memberikan salam juga dapat pahala, tambah baik, tambah amal baiknya semakin bertambah. Tapi kalau sudah di kuburan, meskipun mereka pada menjawab, tapi tidak bisa menambah kebaikan mereka. Karena sudah idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min salasin. Wala sayyi'ata lana tangkus, dan kejelekan, keburukan pun tidak bisa kurang dengan melakukan apa saja karena sudah ditutup amalnya. Qala qad radina ankum ya ahlad dunya. Kau telah memberikan salam kepadaku, maka kami senang, kami rela kepadamu wahai ahli dunia. Biqaulikum lana rahimallah. Dengan kalian mendoakan kami yaitu rahimakallah, rahimakumullah, itu kami sudah merasa bersyukur, beruntung sekali kau telah memberikan salam kepadaku dan mendoakan kami rahimallah. Fulanan al-mutawaffa. Kalau kau mengucapkan rahimallahu fulan bin fulan al-mutawaffa, maka saya berterima kasih. Beruntunglah kalian yang bisa memberikan salam dan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Lalu Syekh tadi yang menceritakan hadis ini, Az-Zandusti, beliau berkata, qala sami'tu Abu Mansur al-Madhkur. Mendengarkan juga Syekh Abu Mansur. Yaqulu a'tallahu ta'ala yaumas sabti. Lah ini
Allah Subhanahu wa taala membagi hari dan setiap hari itu diberikan kepada nabinya masing-masing. Kata beliau, "Atallahu ta'ala yaumas sabti li Musa." Allah memberikan hari Sabtu kepada Sayyidina Musa. Wa li khamsina nabiyan wa mursalan ma'ahu. Hari Sabtu diberikan kepada Nabi Musa dan kepada 50 nabi dan utusan yang bersama atau semasa dengan Nabi Musa alaihi salam. Ini hari Sabtu milik Nabi Musa. Wa atau yaumal ahad, hari Ahad li Isa. Makanya kalau hari Sabtu itu kan orang Yahudi yang mengaku pengikutnya atau umatnya Nabi Musa, ibadahnya mereka hari Sabtu. Sedangkan hari Minggu itu diberikan kepada Sayyidina Isa alaihi salam. Makanya Nasrani yang mengaku atau mentuhankan Nabi Isa itu diberi beribadahnya hari Minggu. Ini ada hadisnya. Wali khamsin nabiyan wa mursalan, dan diberikan kepada 50 nabi dan utusan. Wa atau yaumal isnin, kalau hari Senin itu hari diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan lahirnya beliau hari Senin. Wali salasin wa sittina, dan 63 nabi dan mursal, nabi dan utusan, yaitu hari Senin. Nah, semuanya nabi-nabi itu dikasih hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jumlah nabi menurut riwayat itu adalah 124.000 nabi. Kalau nabi jumlahnya 124.000, kalau rasul itu hanya 313. Dan dari semua nabi dan rasul itu yang paling utama, yang terakhir, yaitu Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Lalu setelah diberikan hari Senin itu kepada Nabi dan ditambah lagi hari Senin itu diberikan kepada 13 Nabi dan utusan. Itu Senin. Hari Senin. Nah, kalau hari Selasa itu diberikan kepada Nabi Sulaiman. Dan bagi nabi-nabi sebanyak 50 nabi dan utusan. Ini hari Selasa. Hari Rabu diberikan kepada Nabi Yakub dan kepada 50 nabi dan utusan. Hari Rabu, Nabi Yakub. Kalau hari Kamis itu diberikan kepada Sayyiduna Adam alaihi salam dan kepada 50 utusan Rasul. Shalawatullahi alaihim ajma'in. Sabtu sudah, Ahad sudah diberikan, kemudian Senin sudah juga, dibagi sudah, Selasa, Rabu, Kamis. Tinggal hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat ini diberikan kepada siapa? Qala ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu karena tinggal hari Jumat saja, enggak disebutkan, enggak diberikan ke siapa-siapa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajat kepada Allah, ya Rabb, ma hazu ummati minka. Kalau tadi sudah ini, maka bagian apa yang didapatkan oleh umatku? Ya Allah, ya Rabb. Qala Allah Ta'ala, ya Muhammad, yaumul jum'ati wal jannatu li. Wa a'taitul jum'ata wal jannata li ummatika. Wa ridhai ma'al jum'ati wal jannati hadiyatun lahum. Subhanallah. Jadi ketika Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, terus umatku kebagian apa? Dikasih apa? Kalau tadi sudah dibagi-bagi semuanya. Akhirnya Allah menjawab, yaumul jum'ah wal jannah itu punya aku. Hari Jumat punya aku. Surga juga punya aku. Tapi kedua-duanya saya berikan sebagai hadiah untuk umatmu. Dan keridhoanku bersama hari Jumat
dan bersama surga, itu semuanya dihadiahkan untuk umat. Jadi mahalus syahid ini Jumat adalah hari yang istimewa. Makanya di hari Jumat itu terkhusus bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Hari yang mulia, hari yang harus kita takzimkan, harus kita hormati, harus kita muliakan dengan amal-amal baik. Dengan amal-amal baik. Ini yaumil Jum'ah, keutamaannya bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah juga menjelaskan di hari Jumat itu perbanyaklah bersolawat kepadaku, kata Rasulullah itu di hari Jumat. Tapi bukan berarti nanti dari Sabtu, Selasa dan seterusnya sampai Kamis nggak beramal apa-apa. Ngamalnya hanya setiap Jumat saja, pendak Jumat istilahnya. Khusus istilahnya takhsisu yaumil Jum'ah bil amal istilahnya. Ini tidak boleh. Nanti akibatnya hari Sabtu sampai Kamis kosong. Nggak ada amalan apa-apa, bahaya. Mau sedekah nunggu hari Jumat. Padahal orang yang butuh sedekah hari Sabtu hampir mati, tidak ada makanan. Tapi sedekahnya nunggu hari Jumat, kacau. Makanya para ulama kemudian menjelaskan bahwa ketika seseorang atau kita ini mentakhsis amal kita hanya di yaumil Jum'ah, di hari Jumat saja, itu namanya makruh, tidak boleh. Nah nanti akan kosong hari-hari berikutnya, nggak amal apa-apa kecuali di hari Jumat. Ini ada kelalaian. Tetap hari-hari biasa juga beramal, hanya ketika hari Jumat itu ditingkatkan. Ini hadis yang ke-8. Al-hadis tasi'. Jadi hari Jumat ini khusus bagi kita. Masya Allah, alhamdulillah. Jazaa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ma huwa ahluh. Saya sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya karena Rasulullah itu sangat memperhatikan kita umatnya. Sampai begini kita dikasih hari Jumat. Jumat itu tempat ridhonya Allah, tempatnya surga. Makanya kalau orang dalam sebuah hadis mati hari Jumat atau Lailatul Jum'ah, maka amina min azabil qabri min su'alil qabr. Kalau mati Jumat itu tandanya orang itu husnul khotimah, aman dari siksa kubur. Kalau hari Jumat. Imam Syafi'i kan meninggalnya juga di hari Jumat. Al-hadis tasi'. Hadis yang ke-9. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu. Ini riwayat Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ibn Adam. Ini namanya hadis qudsi. Hadis yang diceritakan langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Tapi bukan Quran. Ini langsung dari Allah kepada Nabi, bukan wahyu melalui malaikat Jibril. Tidak, ini disebut dengan hadis qudsi. Dalam hadis itu, yaqulullahu ya ibn Adam. Allah berfirman, ya ibn Adam, wahai anak cucu Adam, istahi minni inda maksiatik. Malulah kepadaku ketika engkau melakukan maksiat. Wa ana astahi minka yaumal ardil akbar fala u'adzibuka. Kalau kau malu kepadaku saat kau melakukan maksiat, maka aku juga malu kepadamu di hari al-ardil akbar, di hari nanti di yaumil qiyamah, saya tidak akan menyiksa. Jadi kalau kita melakukan maksiat maka harus ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Allah karena dilihat oleh Allah. Kita dalam keadaan bagaimanapun Allah melihat kita, apalagi dalam maksiat melihat kita. Maka ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kita. Oleh karena itu ulama-ulama tasawuf itu menjelaskan yang menjadi peringatan bagi kita. Kalau kita itu melakukan maksiat, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita dijaga dari maksiat. Itu ada dua macam orang. Orang yang melakukan maksiat itu ada dua macam. Yang pertama,
orang yang melakukan maksiat dan dia sadar bahwa perbuatannya itu dilihat oleh Allah. Kalau orang seperti ini, dia berbuat maksiat meskipun dia tahu berkeyakinan bahwa Allah itu menyaksikan dia dalam melakukan kemaksiatan, maka orang tersebut disebut dengan fasik. Nah, mestinya kalau supaya tidak disebut fasik, ketika dia melakukan kemaksiatan itu harus malu kepada Allah, akhirnya tidak jadi melakukan kemaksiatan. Ini. Maka orang yang seperti ini tadi adalah orang yang fasik. Tetapi yang kedua ini, yang nomor dua, kalau ada orang melakukan maksiat dan dia berkeyakinan di hatinya bahwa Allah tidak menyaksikan dia melakukan maksiat, maka akan menjadi kafir. Kenapa? Karena dia beretikat bahwa Allah tidak melihat kita. Padahal Allah itu melihat dan selalu mengawasi kita di mana saja kita berada. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Maka ketika ada seseorang yang melakukan maksiat, dia berkeyakinan bahwa Allah tidak melihat dia saat melakukan maksiat, maka termasuk orang kafir. Kalau orang seperti ini, maka tidak ada malunya, tidak ada takutnya melakukan maksiat dengan sembarangan. Makanya melakukan maksiat, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita dijaga dari kemaksiatan, itu berbahaya. Hanya ada dua kemungkinan, ima menjadi orang, ada kalanya orang yang menjadi fasik, atau orang yang kafir, tergantung orangnya itu bagaimana. Maka berbahaya sekali. Mudah-mudahan kita dijaga dari perbuatan maksiat. Kalau kita malu ketika melakukan maksiat, malu kepada Allah, maka kita aman. Allah malu kepada kita, menyiksa kita itu enggak bakal. Karena Allah malu. Ini di hadis qudsi. Masya Allah. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, tub ilayya ukrimka karamatal anbiya. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, wahai Bani Adam, tobatlah kepadaku. Kalau kau bertobat kepadaku, maka akan aku muliakan kau seperti kemuliaan para nabi. Ini dijelaskan oleh Rasulullah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosanya, dari kesalahannya, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Makanya dijelaskan di sini, ya ibna Adam tub ilayya ukrimka karamatal anbiya. Bertobatlah kepadaku, maka saya akan muliakan kamu seperti kemuliaannya para nabi. Yang kedua, ya ibna Adam. Yang ketiga ini, la tuhawwil qalbaka anni. Janganlah kau berpaling. Hatimu jangan kau palingkan dariku. Kalau kau memalingkan hatimu dariku, fa innaka in hawwalta qalbaka anni akhdhulka wala angsurka. Kalau hati kamu kau palingkan dariku, kata Allah, maka saya akan menghinakanmu dan tidak akan menolongmu. Jadi kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah, di hati kita selalu ada Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Supaya kita mendapatkan pertolongan dan tidak dihinakan oleh Allah, maka di hati kita harus tanamkan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bani Adam, ya Bna Adam, la tuhawwil qalbaka anni fa innaka in hawwalta qalbaka anni akhdhulka fala angsurka. Jadi, untuk mendapatkan pertolongan Allah agar tidak dihinakan, kita ini di hati harus tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat Allah. Yang ketiga, ya ibna Adam. Yang keempat, laula kitani yaumal qiyamah. Seandainya kau bertemu denganku di hari kiamat nanti. Wa ma'aka hasanatun mithla ahlil ardi, dan kau bersamamu kamu membawa kebagusan, amal baik seperti ahlil ardi, seperti penduduk bumi, semuanya amalmu banyak sekali. Seperti amalnya yang orang-orang yang ada di bumi semuanya. Lam aqbal minka hatta tusaddiqoni biwa'di wa wa'idi. Saya enggak bakal menerima amalmu meskipun banyak sekali amal kamu, kecuali kau membenarkanku, percaya kepadaku, dan membenarkan janji-janjiku dan ancaman-ancamanku.
berarti kita mukmin. Kita harus yakin bahwa kalau kita buat begini maka akan diberi begini. Kita kalau begini maka akan balasannya begini. Kita harus yakin dan percaya bahwa itu janji Allah dan ancaman Allah pasti terjadi. Nah kalau kita ngamal baik, banyak amalnya hasanat itu sampai baina samai wal ardi. Amal kita penuh sedunia ini, mulai dari bumi sampai langit penuh dengan amal kita, nggak bakal diterima oleh Allah kalau kita tidak membenarkan, tidak mempercayai janji-janji Allah dan ancaman Allah. Jadi syaratnya agar kebaikan kita ini diterima yaitu kita dengan as-sidq, at-tasdiq bi wa'dillah wa wa'idihi. Membenarkan apa yang menjadi janji Allah, janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Kita harus yakin, harus percaya 100%. Baru amal kita bisa diterima oleh Allah. Ini yang keempat. Yang terakhir, yang nomor 5. Ya ibna Adam, ini ana Razzaq. Saya ini maha memberi rezeki. Wa antal marzuq, dan engkau adalah diberi rezeki. Jadi yang menanggung, yang memberikan rezeki itu saya, kata Allah. Engkau diberi rezeki al-marzuq. Kau menerima rezeki dariku. Wa ta'lamu anni uwaffika rizqaka, dan kamu tahu bahwa saya memenuhi kebutuhanmu, memenuhi rezeki-rezekimu, saya berikan rezeki. Maka janganlah kau tinggalkan taat kepadaku karena rezeki. Kalau nggak dapat rezeki, sholatnya enggak, atau pokoknya gara-gara kurang rezekinya, akhirnya taat kepada Allah itu berkurang, tidak taat, malah meninggalkan ketaatan. Jangan gara-gara rezekinya kurang atau nggak dapat, posisinya miskin, keadaannya serba kurang, kemudian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Fa innaka in tarakta, kata Allah, kalau kau meninggalkan taat padaku karena gara-gara rezeki, aujabtu alaika uqubati, saya wajibkan kepadamu siksaku. Maka disiksa oleh Allah. Tidak taat karena gara-gara rezeki. Artinya ketika kita yakin seperti itu, rezeki itu dari Allah ya, maka rezeki itu tidak bisa merubah, atau kita tidak boleh merubah ketaatan kita kepada Allah hanya gara-gara rezeki. Bagaimanapun keadaannya kita tetap taat kepada Allah. Sholatnya, puasanya, dan lain-lain yang menjadi perintah dari Allah. Dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau seperti ini, maka tidak disiksa oleh Allah. Ini 5 macam. Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, ihfad li hadhil khisal. Jagalah 5 ini. 5 macam ini. Kalau kau bisa menjaga 5 macam ini, maka kau akan mendapatkan surga. Jadi 5 kunci surga yang langsung diutarakan, disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya. 5 macam tadi kalau kita ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, di akhirat. 5 ini harus dijaga. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, oleh karena itu dalam masalah ini tuh ada sebuah cerita. Kalau kita tentang rezeki ya, rezeki itu ada cerita, yaitu cerita ulama sufi legendaris yang terkenal sekali, yaitu Sayyidina Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar sudah kemarin. Ibrahim Adham. Ibrahim Adham itu seorang ulama, seorang alim, wali yang hidup pada abad yang kedua, tabi'in termasuk. Karena beliau meninggal dunia itu pada tahun 162. Ini Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu dulunya bukan orang-orang yang soleh, berilmu, istilahnya tidak. Bahkan diceritakan bahwa Ibrahim Adham itu dulunya pembegal.
qati'ut thariq, pembegal. Suatu saat Ibrahim Adham ini pergi mau berburu. Setelah berburu di sana sampai di tempat sebelum berburu, kemudian mau makan dulu. Akhirnya menggelar sufrah. Sufrah itu ya taplak yang di atasnya nanti buat lemek makanan-makanan itu digelar begitu. Ditaruhlah di atasnya itu makanan-makanan. Setelah digelar kemudian makanan ditaruh untuk dimakan, datanglah gagak, burung gagak. Lalu burung gagak itu mengambil taplak itu yang ada makanannya, dibawa kabur sama burung gagak itu. Akhirnya dilihatin sama Ibrahim Adham ini radhiyallahu anhu. Diikuti kemana ini gagak? Kok membawa taplak saya, makanan saya itu. Ternyata dibawa setelah diikuti sampai ke gunung, ke atas gunung. Akhirnya beliau mengikuti arahnya burung gagak ini tadi sampai di gunung, sampai di atas gunung kemudian tengok kemana ini si gagak tadi yang bawa sufrah tadi, bakal makanan saya ini. Setelah berkeliling ditengok ternyata dari kejauhan lihat, oh itu kejauhan burung gagak itu. Akhirnya beliau mendekat ke situ, ke tempat situ. Begitu mendekat, burung gagak itu kemudian terbang meninggalkan yang ada di situ. Karena kedatangan beliau, terbang sebagaimana wajarnya burung takut sama manusia. Ternyata setelah dekat burungnya terbang meninggalkan tempatnya itu, ternyata di situ ada seorang laki-laki yang diikat. Ya, diikat. Sambil berbaring diikat. Ditemukanlah orang itu kemudian dilepaskan ikatannya oleh beliau, kemudian didudukkan, ditanyain, kenapa kamu ada di sini? Cerita akhirnya orang itu. Dulu saya itu seorang yang pedagang, yang membawa ke sana kemari dagangan saya. Suatu saat saya dibegal di tengah jalan. Ini kayak teguran karena Ibrahim Adham radhiyallahu anhu dulunya sebagai pembegal. Saya dibegal di tengah jalan, kemudian saya dibawa ke atas gunung dan saya diikat begini nih. Sudah seminggu. Tidak ada orang yang tahu. Tetapi setiap harinya ada burung gagak datang dan singgah di dadaku, kemudian menyuapi aku dan bahkan meremuk roti, memotong-motong roti dan disuapilah aku oleh burung gagak setiap hari. Sampai akhirnya 1 minggu ini saya bertahan karena dikasih makan oleh gagak, burung gagak. Nah ini gara-gara menyaksikan hal seperti ini kemudian beliau bertobat. Bertobat tidak menjadi tidak menjadi pembegal lagi. Kemudian beliau bertekad bulat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya harta semuanya disedekahkan. Yang dimiliki tanah apa semuanya diwakafkan oleh beliau. Dan beliau berniat bertekad ingin pergi ke Mekah. Karena beliau sudah taubat, semua harta bendanya ditinggalkan semuanya di daerahnya. Nggak ada yang dibawa sama sekali. Tidak membawa bekal sama sekali. Berangkat ke Mekah. Tapi subhanallah semakin yakin di perjalanan nggak kekurangan makanan apapun. Ini Ibrahim Adham yang cerita awal-awal mulanya tobatnya beliau ini. Setelah bepergian tidak ada kekurangan apapun, semakin yakin beliau dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Orang yang bertawakal kepada Allah itu maka akan dicukupi oleh Allah karena Allah semuanya balighu amrih. Balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semua sudah ada takarannya, semua sudah membawa rezeki sendiri-sendiri.
Jadi nggak perlu takut kalau masalah rezeki. Yang penting kita adalah berusaha. Kalau selama berusaha, itu insya Allah akan diberi rezeki. Maka harus optimis bahwa Allah menciptakan kita, mewujudkan kita di dunia itu kita dikasih rezeki sendiri-sendiri. Dikasih rezeki sendiri-sendiri, maka jangan takut tentang rezeki. Karena Allah sudah berjanji, asalkan kita bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan kita nggak cukup itu karena kita nggak yakin. Was-was, seolah-olah Allah itu menyia-nyiakan kita, seolah-olah Allah itu zalim kepada kita, nggak dikasih rezeki. Padahal tidak, itu keyakinannya sendiri yang salah. Kalau kita yakin kepada Allah bahwa Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang diciptakan oleh Allah, maka Allah akan mencukupi. Kalau kita berbicara tentang tawakal, itu banyak sekali cerita-cerita tentang tawakal. Tawakal itu bagaimana? Itu ceritanya. Tawakal itu ya ada perbedaan pendapat. Tawakal apakah nggak perlu kerja? Apa perlu kerja? Itu ada dua. Ada ketika perdebatan Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu yang ceritanya sudah masyhur. Tapi yang jelas kita harus yakin bahwa Allah menciptakan kita, pasti Allah sudah menentukan rezekinya. Kewajiban kita hanya berusaha. Tapi jangan kemudian hasilnya itu kita juga yang menentukan, jangan. Itu yang kemudian menjadikan orang kecewa. Akhirnya putus asa, percuma saya begini-begini, nyatanya nggak dapat apa-apa. Begitu. Ini adalah setan yang membisikkan supaya kita selalu begitu. Padahal kalau kita yakin bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita setiap makhluk yang hidup. Dicontohkan kayak tadi orang diikat di atas gunung dalam seminggu. Nggak ada orang yang tahu. Siapa yang tahu? Nggak ada orang di atas gunung. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung gagak untuk memberikan makan. Ini bukti bahwa Allah memberikan rezeki kepada siapa saja. Selama orang itu masih hidup, berarti dia masih mendapatkan jatah nikmat Allah. Jadi orang diciptakan oleh Allah, diwujudkan di dunia, itu dibarengi dikasih jatah oleh Allah, rezekinya sekian, penyakitnya sekian, itu sudah ditentukan oleh Allah. Selama itu masih belum sempurna rezeki yang ditentukan oleh Allah, maka orang itu nggak bakal meninggal dunia. Nggak bakal meninggal dunia karena jatahnya belum selesai. Kalau jatahnya sudah selesai, baru meninggal dunia. Berarti sudah jatahnya sudah habis, sudah nggak ada lagi, dia baru meninggal dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apapun yang ada di bumi ini, yang hidup pasti dibekali dengan rezeki. Pasti dibekali dengan apa yang diperlukan. Tergantung kitanya yakin apa tidak. Hanya kewajiban kita berusaha. Hasilnya Allah yang menentukan karena Allah sudah menggariskan dan menetapkan bagaimana rezeki kita. Kenapa kalau seperti itu kenapa kita kerja? Loh. Ya karena kita tidak tahu takaran rezeki kita, maka kita harus kerja. Kalau kita tahu lah nanti nggak bakal kerja lah, sudah tahu rezeki saya sekian, ya nggak mau kerja akhirnya. Bahaya, makanya kita kewajibannya hanya bekerja. Hasilnya wallahu a'lam diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas kita harus yakin bahwa Allah telah menjatah rezeki kita. Berapa-berapanya itu Allah yang Maha tahu. Kita ini cuman berusaha karena kita tidak tahu berapa jatah kita, maka kita harus berusaha bekerja. Ini yang kemudian disebut dengan tawakal, dan ini harus yakin. Makanya tadi syarat utamanya kalau kita punya amal banyak tapi tidak yakin hal-hal yang seperti ini, ya percuma. Amalnya, hasanatannya nggak bakal diterima oleh Allah. Makanya Allah memperingatkan kepada kita, semua amal kalian yang banyak sekali saya nggak terima. Kecuali engkau membenarkan dengan janji-janjiku dan ancaman-ancaman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa ini? Sudah berapa jam? Hah? Oh, udah 6:30 lebih. Berarti sudah selesai ya? Ya sudah, sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Dan selanjutnya